Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Apa kabar? Aku harap kalian baik-baik saja. Oke, untuk tema kali ini aku ingin membicarakan mengenai ini adalah firasat kencangnya padamu. Ini adalah firasat kencangnya padamu. Aku akan coba untuk bacakan. Kalian pikirkan orang yang paling dekat dengan kalian, ya. Dan kita sama-sama buka kartunya. Aku akan shuffle 10 detik dari sekarang ya. Kalian pikirin aja orangnya siapa. Aku tidak memikirkan siapapun, aku orangnya netral. Silahkan kalian 10 detik dari sekarang. 7, 8, 9, 10. Oke. Kita langsung buka ya. Firasat kencangnya padamu tuh apa? Wow, kita punya energi dari Page of Swords, ya. Ini ada energi air sign. Air sign itu kemungkinan apa ya? Pikirannya tuh kayak dia punya firasat kamu tuh punya bukan kepribadian ya, tapi ketetapan hatimu tuh masih labil. Masih gampang berubah. Saya ngelihatnya di sini, dia berpikir kamu itu masih belum dewasa banget kalau menyikapi sesuatu, ya, masih belum peka banget sih akan masalah yang besar kayak gitu. Kadang-kadang pikirannya masih senang-senang. Masih pengen kayak banyak bergaul, banyak berteman. Terus di sini ada kartu Five of Cups. Ada sedikit kekecewaan sebetulnya, ya. Dia memikirkan bahwa kadang-kadang nih, mungkin yang kau lakukan ke dia itu suka kelewatan, atau kamu punya batas bercanda yang menurut dia tuh udah kayak kelewatan gitu loh. Nah, di sini Five of Cups juga menunjukkan bahwa dia memiliki firasat ke kamu itu, kamu ke dia ya, kayaknya ada hal yang mungkin kamu sebetulnya sakit, tapi kamu berusaha kayak melampaui rasa kecewa. Makanya kadang-kadang kalau misalnya berantem mungkin suka dibahas. Ada hal-hal di masa lalu atau perkara yang kamu sebetulnya belum 100% melupakan gitu. Ya, terus firasatnya apa lagi? Ini ada kartu Putri Api. Page of Wands. Energinya ini fire sign. Dia lebih menangkap sikap kamu itu sebetulnya tuh bisa aja kapan-kapan itu meledak. Kayak ada bom waktu. Sekali nanti dia buat kesalahan, kamu tuh bisa bisa murka gitu. Yang aku lihat ya. Terus firasat apa lagi? King of Cups. Gelisah sih. Aku lebih memikirkan seseorang ini itu bingung gitu. Kadang melihat kamu iya, kadang lihat kamu tuh enggak. Jadi tidak ada ketegasan. Kalau dipikir-pikir, firasat dia ke kamu itu, dia kayak berpikir hubungan ini bisa dipertahankan atau enggak ya, karena jelas terlihat adanya maju mundur. Kamu kadang-kadang ya oke, kadang-kadang ya nggak oke, jadi moodnya itu naik turun. Ada perasaan cemas, lebih ke arah takut bosen. Ya, orang ini lebih ke arah takut bosen, karena yang aku bisa pahami di sini teman-teman, seseorang ini kayaknya
kayaknya energinya tuh jauh di bawah kamu gitu loh. Jadi apa yang dia pikirkan sekarang itu kebanyakannya apa sih? Hal ketakutan, sesuatu yang negatif. Terus yang kulihat lagi di sini lebih ke arah ini teman-teman, lebih ke arah besok tuh ngehadapin kamu tuh gimana, kudu gimana. Misal kalau kamu di sini bilang wajar ya, kalau kamu bilang wajar, sepertinya pandangan kalian itu berbeda. Kalau kamu bilang, ya aku sifatku juga naik turun juga gara-gara dia, ya berarti di sini memang ada satu benang kusut. Sampai dia tuh nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu, nggak peka, gitu. Makanya komunikasi dalam hubungan itu harus selalu dijaga. Kejujuran walaupun sakit diomongin aja. Kalau kamu misalnya bilang aku nggak bisa deh selama ini sama kamu, begini, aku mau break dulu atau aku jenuh, mendingan diomongin. Karena yang aku lihat di sini itu banyak energi sedihnya. Firasat dia ke kamu tuh bukan sesuatu yang positif gitu loh, tapi kayak dia lebih takut kayak kamu ninggalin dia, kamu bakalan mengacuhkan dia, nggak ngeliat dia lagi. Itu yang kulihat ya. Apalagi firasat tentang kamu, kita bahas secara rinci aja di sini. Firasat dia ke kamu, ada sedikit ketakutan, tetap temanya ketakutan ya. Kalau kamu di sini itu kayak apa ya, cuma sesaat sama dia. Ibaratnya kupu-kupu ya, udah ngambil sarinya itu pergi. Karena di sini kamu juga harus metamorfosis kan. Ibaratnya semakin hari orang semakin mikir gitu. Kalau misalnya memang nggak ada kemajuan atau dia merasa bingung atau kamu ada pikiran dia bahwa dia tuh tidak bisa maju buat kamu, maka ketakutanlah yang terjadi. Dia takut kamu bisa pergi hanya sebentar aja bersama dengan dia. Nah, yang dia takutin lagi adalah ketika kamu tuh sudah tahu bahwa hubungan ini sebetulnya mungkin banyak ngerugiin kamu. Aku gak bisa bilang orang ini manipulatif ke kamu ya, tetapi dia harus tahu kalau misalnya dia lagi down, berarti kualitasnya lagi gak bagus. Kalau misalnya orang lain, kalau kamu tanyain atau kamu tanyain, apakah kamu wajar untuk melihat yang lebih baik lagi? Wajar-wajar aja. Contoh deh kasusnya Mbak NM ya, Mbak NM lebih kepada lebih kepada anaknya milih orang yang dia anggap pelindungnya dia gitu. Padahal kalau kita lihat anaknya masih bisa hidup baik, dapat orang yang lebih baik gitu ya. Nah di sini aku liatin lagi ada passion, instant chemistry. Firasat dia ke kamu, dia tidak memungkiri bahwa dia masih bergairah sama kamu. Itulah teman-teman kenapa kamu di sini menjadi sosok yang penting buat dia. Sosok yang pentingnya itu gimana Kak Melan? Sosok yang pentingnya adalah dimana dia itu tidak mau kehilangan kamu karena di sini dia sangat suka sama kamu, tetapi dia tidak bisa memberikan kualitas yang kau mau. Orang kan kalau dilihat sama keluarga, ya kamu dapat cowok, dapat cewek yang gimana? Harusnya yang baik, datang dari keluarga baik-baik, pekerjaannya baik, hidupnya baik, nggak macam-macam, bertanggung jawab. Ya mungkin di sini ada salah satu kualitas atau banyak kualitas dari dia tuh yang tidak sesuai gitu loh. Tetapi dia punya passion, punya gairah sama kamu gitu loh. Makanya kalau aku bilang ya teman-teman, sekarang itu kita nggak bisa ngelihat apakah kita cinta sama seseorang, tapi lihatlah juga ketika kita cinta sama dia, kamu lihatlah kualitas hidupnya juga. Kalau misalnya kualitas hidupnya baik, kamu juga kualitasnya baik, maka firasat-firasat buruk ke kamu tuh nggak ada ya. Ada ketakutan dari dia kalau kamu dating sama orang lain.
kalau kamu di sini lagi suka sama orang lain, ngobrol sama orang lain, ngobrol sama cowok lain, ngobrol sama cewek lain, terus kamu keluar sama dia, mengabaikan dia, keluar sama orang yang baru. Ya, aku sih cuman bilang gini sih teman-teman, entah ini benar atau enggak, kamu hanya pilih yang kira-kira sama aja, yang kira-kira mendekati. Nggak usah semua kamu pilih, ya, nggak usah semua. Tapi kalau misalnya emang semuanya resonate, ya alhamdulillah. Gitu. Di sini aku akan bacakan lagi. Kita punya kartu Two of Swords ya. Apa akibatnya ketika dia memiliki firasat ini kepada kamu? Pikiran dia, karena ada firasat-firasat ini, dia semakin kayak banyak berpikir, banyak dongkol gitu loh. Karena apa? Kembali lagi, kualitas yang dia berikan kepadamu mungkin tidak sesuai dengan harapan. Banyak nggak di sini yang pacarannya nggak sesuai dengan harapan? Kelihatan yang pertama gimana, setelah dijalani ternyata dia gimana. Kelihatannya dia keren kak, tapi nggak tanya pengangguran. Dia ganteng kak, tapi kebiasaan dibiayain sama wanita. Atau dia cantik kak, tapi pekerjaannya mungkin apa? Ya mungkin kita nggak tahu ya, karena kita kan melihat dari cover yang pertama. Jadi di sini ada kartu Two of Swords yang membuat dia tuh uring-uringan, banyak lag-nya, banyak nggak bergeraknya. Ya karena apa? Kemakan dengan pikiran sendiri. Tapi sisi baiknya adalah dia cuma mengikuti kata hati aja sih. Kalau dia nggak mau ya nggak mau. Kalau dia mau ya mau. Sekarang ini akibatnya apa dari pikiran-pikiran jeleknya tadi? Aku melihatnya ada kartu The Hermit. Kartu Hermit ini lebih menunjukkan bahwa dia itu lebih diem, lebih mau ke arah spiritual, tetapi pikirannya juga nggak lepas dari pikiran yang ini gitu loh. Jeleknya di situ. Bagus dia spiritual, tapi pikirannya itu semakin mengiyakan bahwa kamu tuh begini. Nah, ada kartu Knight of Swords. Knight of Swords itu lebih seperti apa? Dia banyak cari info, banyak observasi belakangan ini. Diem-diem gak diem, dia tetap cari-cari info tentang kamu. Mungkin aja di browsernya dia mencari nama kamu, terus nanti kelihatan lah apa, update-nya apa. Kulik-kulik sosial media kamu, kulik-kulik temennya dia, di mana kamu komen di situ dia kulik. Ada kartu Four of Swords. Banyak kayak punya feeling dongkol. Dongkol ya karena kemakan pikirannya sendiri. Gitu loh. Semakin dia nggak mau kehilangan kamu, semakin dia overprotective ke kamu. Ada kartu Page of Cups. Ini lebih seperti kondisi di mana hubungan kamu sama dia ibaratnya gini, kalau dibilang cinta, hubungan kamu sama dia yang kecintaan itu orang ini. Karena dia memiliki sebuah harapan, dia minta nih ke semesta bahwa Tuhan, biarkanlah hubungan ini tuh berjalan. Jika toh aku tidak memiliki kualitas yang baik, biarkan dia jatuh cinta sama aku. Ada kartu Five of Swords. Jujur, teman-teman, dia melihat kualitas dirinya sendiri itu penuh dengan kekecewaan. Ya, tapi dia juga butuh seseorang, ya secara egois ya, yang bisa menerima dia. Ini lucu banget teman-teman, aku dikasih sama temanku nih. Tapi sayang matanya nggak bisa gerak. Nah, kita akan lihat dampaknya ke kamu. Dampaknya ke kamu dulu ya. Aku pakai kartu yang ini. Punya kamu kartunya besar. Kita lihat di sini. Dampaknya. Aku ambil 3 aja ya. Two of Wands. Oh,
ada ahli nujum. Tahu ahli nujum itu? The Magician. Apa efeknya ke kamu? Kamu jadi gampang emosi. Ya, kamu semakin merasa kayak serba salah. Mau berbuat apa, itu rasanya salah. Mau melakukan apa, kamu bisa dibilang kayak kurang bisa memberikan yang terbaik lah. Kamu punya pikiran gitu, kamu kurang bisa memberikan yang terbaik ke orang ini. Kenapa? Karena dia sudah termakan sama pikirannya sendiri. Tapi kedua, itu menunjukkan bahwa benar yang dia bilang, kalau misalnya memang dia gini terus ya, kamu bilang gini, aku akan mencari orang lain mungkin. Aku akan lihat kesempatan lain. Kalau misalnya ada yang suka sama aku, kenapa enggak? Gitu. Ya. Yang kedua, ada kartu Raja Api. Efek dari ini adalah kamu tuh agak lepas mau emosi tapi nggak tahu cara untuk mengungkapkannya gimana, karena kamu juga agak jaim sih, tapi sebetulnya banyak di kepala kamu tuh yang buat pusing dari dia ya, banyak hal yang pusing, makanya emosinya itu cuman bisa kayak aku marah, aku ini, tapi kayak nggak diungkapkan gitu loh, tapi tujuannya ke dia. Kamu tahu sih sebetulnya arahnya itu kayak enak aja loh kayak gitu ya. Aku nyadarin itu kok teman-teman. Dari sini kartu Magician, kamu jadinya banyak nahan emosi, tidak bersikap kayaknya orang marah. Lebih dibilang kamu antara hati dengan sikap kamu itu kadang beda. Bukannya pelin-pelan ya teman-teman, tapi mungkin kamu meredam supaya kamu jangan mikir yang gitu terus lah, jangan curigaan terus, jangan buat hubungan ini jadi runyam dengan pikiran-pikiran kolot kamu, dengan pikiran yang nggak jelas itu. Dan kita akan lihat nih efeknya apa untuk kalian berdua. Efeknya untuk kalian berdua. Ada kartu Four of Pentacles, ada kartu Seven of Swords, ada kartu Ace of Swords, Knight of Cups, Hangman, dan Strength. Apa akibat firasat dia di hubungan ini? Pertama, ada kartu Five of Pentacles. Artinya apa? Dia akan kalian berdua akan selalu merasa kecewa. Kecewa dengan perilaku masing-masing. Jadi ibaratnya kamu ada di samping aku, tapi aku kesel aja gitu. Ya, hawanya tuh jadi kayak ngebuat untuk berjalan ke depannya tuh males, langkahnya tuh lambat. Nih, ada kartu Seven of Wands. Banyak yang suka di sini kayak tiba-tiba tuh kayak merenung sendiri. Hubungan ini sebetulnya mau dibawa kemana ya arah anginnya? Cari arah gitu. Sebetulnya bisa nggak sih menyatu? Bisa nggak sih kita nih baik-baik aja? Kalau dibilang perasaan kamu apakah sayang sama dia, dia pun juga sayang sama kamu, diakui. Cuman pikiran-pikiran tadi membuat hubungan ini itu stuck. Modelnya tuh stucknya itu bertahan, tapi nggak jelas ke depannya gimana. Ya. Maka gini teman-teman, apa sih yang harus menjadi solusi? Apa yang harus menjadi solusi di hubungan ini? Apa yang harus menjadi solusi di hubungan ini? Eight of Pentacles, Strength, The World. Aku cuma bisa bilang gini teman-teman,
kamu berdua itu harus sama-sama bekerja keras untuk menyelesaikan kesalahpahaman. Harus minta waktu sama dia. Ayo, kita share pikiran kita deh. Kita ngomong pikiran yang paling dalam. Gak usah takut kalau seandainya aku tersinggung. Tapi kita butuh ngobrol. Dan kalau bisa diusahakan ngobrolnya jangan lewat WhatsApp atau chat. Lebih enak ketemu. Karena bisa lihat ekspresinya langsung. Yang aku bisa lihat di sini adalah teman-teman. Aku merasakan energi yang besar. Ada sebuah kekuatan di hubungan ini yang sebetulnya kalian itu sama-sama gak mau pergi. Kalian pengen ada namanya kelancaran ke depannya gimana. Tetapi kalian memang harus ngomong, harus terbuka pikirannya. Supaya apa? Bebannya lepas. Kalau misalnya ngomong ada kartu the word, bebannya lepas. Jadi kamu gak usah heran ya kalau kamu belakangan ini kayak tersulut emosi, dianya banyak diem, dianya gak jelas, ya, memancing aja emosi kamu. Ya karena ada hal-hal yang dia selalu berpikir bahwa kamu mau ninggalin dia. Udah parno gitu. Jadi yang aku bisa bilang adalah bagaimana kita mengurangi keparnoannya? Dengan cara kita harus lebih sering komunikasi sama dia. Ajak dia kencan, ajak dia ngomonglah dari hati ke hati. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu dan aku juga minta kamu ngomong sesuatu sama aku. Kita ngomong sama-sama terbuka dan ketika kita bicara jangan menyelak. Jangan kasih pendapat dulu. Ya, biarkan aku keluarin unek-unekku dulu. Kamu kasih waktu, gak boleh emosi. Kalau emosi gak boleh dilontarkan, tapi tahan dulu. Biarkan aku membicarakan sesuai dengan pemikiranku. Baru habis itu kamu ngomong. Nanti aku akan, nanti kalau misalnya kalian sudah saling ngomong, baru kan di saatnya ada kesimpulannya. Oke, sekarang kita minta solusinya maunya gimana. Kalau dari aku solusinya seperti ini, kalau dari kamu gimana. Kalau misalnya ada yang gak sama, abaikan dulu. Misalnya dari 5 nih, masa 5 gak ada yang sama sih? Ambil aja 1 dulu. Oke, kita gini dulu ya. Nanti yang kedua kita gimana, kita diskusin lagi. Jadi intinya biar dapat satu kesimpulan dulu gitu loh, supaya firasat dia ke kamu ini semakin positif. Karena bener teman-teman, kalau misalnya ada seseorang yang energinya kayak takut ditinggalin, otomatis dia selalu akan mencari kesalahan kamu. Dimulailah dari apa? Dari pikiran-pikiran buruk itu. Ya, dari pikiran buruk itu. Makanya harus dijaga. Ya. Bagaimana kita bersikap juga itu bisa menimbulkan pemikiran-pemikiran baru. Nih, yang aku bisa bilang sama kamu adalah mulailah hari dengan doa dan harapan, karena hanya melalui semesta kita akan menemukan keselamatan. Dengan restu semesta kita akan menemukan keselamatan dan juga menemukan jalan keluar. Kalau selamat pasti ada jalan keluar. Oke? Nah, ini pembacaan mengenai firasat kencangnya dia padamu. Oke, teman-teman. Di sini aku akan bukakan untuk inisial-inisialnya. Ini ya teman-teman, aku harap kalian bisa memahami dan mengerti apa inti bacaan ini. Dan silakan tinggalkan komen yang sopan di bawah. Itu aja pesanku. Selamat istirahat. See you, I love you. Bye bye.